Pernah nggak kamu mendengarkan ada suara bising di telinga padahal kondisi lagi sepi? Atau mungkin ada suara denging, desus di telinga pada waktu kondisi malam. Dan masalah ini terus meningkat trennya. Nah, itu yang kita bilang dengan yang namanya adalah tinnitus. Apakah masalah ini berbahaya atau ini adalah suatu sinyal tubuh yang perlu kita tahu arahnya kemana? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor, dan kali ini saya ingin membahas suatu fenomena yang banyak dialami bahkan trennya meningkat setelah pandemi. Nah, ini adalah suatu kondisi di telinga kita, suaranya berdenging ya, dan orang masih bingung apakah ini suatu hal yang berbahaya, apakah ini suatu sinyal tubuh, atau ini hal yang dianggap memang normal, bisa-bisa aja. Nah, kita perlu tahu ya, telinga berdenging ini nama lainnya tadi udah saya bahas di awal, yaitu kita kenal di dunia medis namanya tinnitus. Nah, jadi tinnitus, telinga berdenging itu sama sebetulnya. Definisi awamnya itu adalah suatu sensasi di mana di telinga kita ada suara denging atau dengung gitu ya. Kemudian ada basing, suara kresek-kresek, atau juga bahkan bisa suara siulan, klik dan lain-lain. Nah, intinya itu suatu persepsi, suatu suara di telinga kita. Tidak ada sumber suara dari eksternal lah, makanya kok kayaknya dengar-dengar. Nah, ini bukan suatu hal yang mistis ya. Kita bukan berbicara suatu itu, tapi kita berbicara memang inilah benar-benar suara yang kita dengar dari kita punya telinga. Bisa satu telinga, bisa dua telinga. Dan terjadinya juga bisa sementara atau juga bisa permanen. Nah, ini yang kita katakan adalah kronis. Nah, secara medis ada dua kelompok ya, kita bagi jadi dua kelompok tinnitus ini. Yang pertama adalah subjektif tinnitus. Nah, ini artinya apa? Kita memang merasakan suaranya dari kita pribadi. Jadi orang lain, bahkan dokter yang cek pun nggak bisa dengar. Nah, ini 95% dari kasus tinnitus. Sedangkan objektif tinnitus itu kurang dari 5%, di mana ini ketika kita dengar, dokter yang cek juga bisa dengar. Nah, ini yang kita sebutkan salah satunya yang paling sering adalah pulsatile tinnitus. Nah, kenapa disebut pulsatile? Karena ini memang berhubungan dengan yang namanya pulse, denyut jantung. Biasanya pada orang-orang yang memang punya masalah seperti hipertensi, kemudian seperti carotid stenosis atau ada penyumbatan di pembuluh darah. Nah, ini biasanya lebih terdeteksi dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti audiometri dan lain-lain. Nah, ini bisa dikonfirmasi dari dua belah pihak. Makanya kita bilangnya namanya objektif. Sedangkan subjektif yang tadi itu memang seringkali dirasakan tapi orang lain atau dokter tidak bisa menemukan suaranya. Seberapa sering sih terjadinya? Lately trennya meningkat, bahkan setelah pandemi di beberapa berita seperti yang mungkin Sobat Sehat bisa cek lah ya, itu mulai meningkat kurang lebih di populasi dewasa sekarang itu sekitar 10-15% itu pernah mengalami yang namanya tinnitus atau suara berdenging di telinga tadi itu. Lebih seringnya terjadi pada orang-orang yang di atas usia 40 tahun, baik pria maupun wanita. Ya, jadi kalau secara gender tidak terlalu ada perbedaan, tapi kalau yang saya temui di pasien-pasien saya kebanyakan memang wanita. Kemudian lingkungan yang bising, ya. Jadi kalau misalnya orang tinggal di dekatnya rel kereta api gitu, kemudian misalnya bekerja di pabrik yang suara mesinnya cukup kencang, atau mungkin yang kebiasaan anak-anak zaman now ya pakai headset kemana-mana, pakai headset suaranya dikencengin dan lain-lain. Nah, itu juga bisa memicu yang namanya adalah masalah tinnitus tadi. Dan nah, saya ini satu lagi yang orang seringkali tidak sadari dan saya juga banyak temukan pada pasien-pasien saya yang punya gangguan metabolik. Gangguan metabolik itu apa sih, Dok? Ya, yang tadi itu kalau kita bicara seperti hipertensi, pasien diabetes, bahkan prediabetes, kemudian masalah gangguan ginjal, autoimun dan lain-lain, itu yang kita bilang namanya adalah gangguan metabolik. Hubungannya di mana? Masa masalah metabolik seperti diabetes, orang punya masalah hipertensi, arahnya kemana? Kok kita bisa menyebabkan masalah tinnitus atau dengung di telinga? Nah, coba nanti disimak ya, karena saya akan jelaskan. Nah,
Penyebabnya itu memang bermacam-macam. Kita mulai dari yang pertama dulu, adalah penyebab yang kita katakan pure dari telinga. Nah, ini bahasa medisnya adalah perifer ya. Jadi benar-benar memang masalahnya dari telinga. Yang pertama adalah kerusakan hair cell ya. Jadi kita punya yang namanya cochlea ya, itu ada hair cell-nya, sel rambut ya. Nah, itu bisa terjadi kerusakan karena apa yang tadi sudah saya sebutkan, noise exposure ya. Jadi kalau kita ada keramaian, kebisingan yang terus-menerus, itu bisa merusak kita punya yang namanya hair cell cochlea. Yang kedua adalah karena aging. Nah, ini yang paling sering menjadikan alasan nih ya, kita sebut namanya adalah presbycusis ya. Nah, jadi aging itu memang menyebabkan faktor risiko peningkatan kemungkinan terjadinya kerusakan di hair cell, tapi ya juga tidak selalu, tergantung pola hidupnya ya kan. Itu yang paling penting sebetulnya, sudah pernah saya bahas juga sebelumnya. Yang ketiga adalah beberapa obat-obatan yang punya sifat ototoksik atau yang menyebabkan kerusakan di telinga, antibiotik, beberapa aspirin dan lain-lain ya. Jadi beberapa obat-obatan itu memang bisa menyebabkan yang namanya kerusakan di kita punya telinga, cochlea. Kemudian infeksi ya, ini yang paling sering, otitis media, infeksi bakteri, infeksi jamur ya, itu bisa menyebabkan juga kerusakan hair cell. Tapi biasanya itu sementara, ketika infeksinya dia udah beres, infeksinya udah sembuh, biasanya juga akan kembali ke kondisi yang semula. Kemudian penyebabnya apalagi? Nah, ini yang juga cukup sering biasanya pada anak-anak ya, kotoran telinga gitu. Nah, itu yang kita sebut adalah cerumen infection gitu. Saya sendiri pada waktu kecil pernah tuh ngalamin, takut dibersihin telinganya, namanya anak kecil. Nah, ini juga bisa menyebabkan kita gangguan juga ya, jadi ada suara-suara kresek-kresek kayak gitu ya. Nah, itu menutup kita punya kanal, kemudian tekanan suaranya bisa berubah. Yang ketiga adalah gangguan tekanan telinga. Nah, ini bisa karena eustachian tube dysfunction, biasanya juga ada yang karena bawaan lahir juga bisa ya, tapi yang paling sering adalah karena aktivitas ya. Biasanya kalau kita naik pesawat atau mungkin diving atau mungkin naik lift yang cepet banget, nah itu juga bisa ya, jadi ada gangguan tekanan telinga ya, dengungan. Nah, itu biasanya juga sifatnya sementara. Nah, ini yang kita katakan adalah penyebab dari memang pure dari telinga. Penyebab yang kedua, nah ini masalah yang lebih serius, yang kita katakan penyebab dari sisi syaraf dan otak. Jadi telinga kita itu memang indera pendengaran, tapi persepsi telinga itu dikirimkan oleh kita punya yang namanya syaraf, kemudian sinaps, kemudian ke otak kita. Untuk yang terakhir kita jadi, oh dengar suara apa ini gitu ya. Itu disebabkan karena apa? Namanya adalah neural hyperactivity. Jadi hiperaktivitas pada kita punya yang namanya neuron. Nah, penyebabnya bisa berbagai macam. Ya, pertama adalah kita sebutkan imbalance di kita punya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu apa sih, Dok? Ya, gampangnya itu mirip hormon, tapi dia bekerjanya di sistem syaraf kita. Jadi bukan di darah, tapi di sistem syaraf kita. Ketika terjadi ketidakseimbangan, ya makanya saya selalu katakan kalau kita di kedokteran naturopati, sebetulnya kita punya masalah apapun di kesehatan kita itu terjadinya adalah karena imbalance. Nah, di sini imbalance-nya adalah di kita punya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu jenisnya banyak sekali ya. Mungkin yang kita sering dengar ya endorfin, adrenalin gitu. Nah, kalau di sini ketidakseimbangannya adalah di kita punya yang namanya glutamat ya. Itu salah satu neurotransmitter kita, GABA ya, dan juga serotonin ya. Jadi glutamatnya mengalami eksitotoksisitas. Nah, mungkin buat sobat sehat yang sering ikutin video-video edukasi saya di SB30 Health, saya pernah bahas satu topik yang related ke sini. Ingat apa? Yes, MSG. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa MSG itu nggak apa-apa lah, Dok, ya sekali-sekali konsumsi. Ya betul, sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau kita terus-menerus, apalagi kita menormalisasi penggunaan MSG ini yang bisa menyebabkan kita namanya punya eksitotoksik di glutamat di otak kita. Kemudian GABA inhibition, ya GABA itu juga salah satu neurotransmitter. Kemudian serotonin yang kita kenal juga, ini juga salah satu hormon ya. Padahal itu bukan hormon, itu neurotransmitter yang membuat kita tenang. Itu terjadi yang namanya disregulasi. Kemudian juga terjadi yang masalah adalah di kita punya sistem limbik di otak kita ya, jadi melakukan overactivation otak kita di bagian amigdala, hipokampus, dan juga bagian anterior cingulate cortex. Dan juga bisa terjadi masalah somatosensory cross talk ya, biasanya terjadi orang yang punya masalah di saraf leher. Kemudian TMJ itu temporomandibular joint ya, di bagian rahang bawah ini kita. Kemudian juga di otot wajah itu juga ada hubungannya
Ya, jadi kita punya otot wajah ketika terjadi masalah, ya itu juga bisa mengganggu kita punya pendengaran. Yang terakhir ini yang paling sering penyebabnya, apalagi di zaman-zaman sekarang penyebabnya itu mix, ini yang paling banyak. Ini kita sebut dengan namanya hidden hearing loss. Jadi hair cell itu utuh tapi sinapsnya rusak. Nah, ini yang kita katakan dengan namanya sinaptopati. Jadi buat sobat sehat, mungkin kalau saya kasih analogi ya, gampangnya gini, hair cell ya itu seperti kita punya namanya bell. Dia yang kalau kita mau mencet bel di rumah ya, kan kita kan biasanya kalau kita bertamu ke rumah orang ada belnya. Nah, belnya itu kita katakan adalah hair cell-nya. Ya, itu yang memberikan, yang menghantarkan suara. Itu yang pertama. Syaraf itu adalah kabelnya. Itu ya, jadi syaraf itu kabelnya. Sinaps itu adalah penghubung antar kabel. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Nah, baru yang terakhir, otak kita itu sebagai amplifiernya. Nah, buat yang ngerti audio pasti paham banget nih apa yang saya katakan. Jadi, itulah gambaran kita punya organ pendengaran. Jadi, otak kita itu mempersepsikan amplifiernya, jadi dia bisa naikkan, menurunkan, ya tergantung dari sinyal atau suara yang diberikan sama si kita punya syaraf dan kita punya sinaps. Nah, jadi pada penyebab yang mix ini sebetulnya secara hair cell-nya ya belnya ketika dipencet nggak bermasalah, tapi yang bermasalah sebetulnya adalah sambungan antar syaraf, sambungan antar kabelnya tadi itu, sinaps itu yang bermasalah. Otaknya juga nggak apa-apa sebetulnya gitu. Nah, jadi itu yang kita katakan adalah sinaptopati. Nah, biasanya ngeceknya kalau kita pakai audiometri itu bisa normal. Nah, jadi audiometri kalau dicek sama dokter pakai audiometri itu normal, tapi terjadi penurunan sinyal. Jadi kita mendengarkannya kok kayak nggak jelas suaranya gitu ya. Kemudian ada kompensasi dari otak kita sebagai amplifiernya tadi yang menyebabkan terjadinya hiperaktivitas pada kita punya sensasi. Nah, makanya bikin suara kita berdenging. Atau mungkin kalau saya kasih analogi yang lain yang mungkin gampang ya. Kalau kita denger radio, aduh ketahuan umur nih kalau ngomong radio. Ya, kalau kita denger radio, ya zaman-zaman dulu kita kalau misalnya dengerin radio sinyalnya itu frekuensinya kita lagi di tempat yang nggak jelas, kita kencengin suaranya makin kresek-kresek kan. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kalau kita kencengin, otak kita itu sebagai amplifiernya untuk ngencengin suara itu. Nah, akhirnya kalau kita ada suatu sambungan yang rusak, kita punya sinapsnya itu bermasalah. Ketika kita kencengin, kita pengen denger suaranya, bukannya makin denger, makin jelas, tapi makin kresek-kresek kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, hubungannya apa toh, Dok? Terus sama yang namanya sindrom metabolik atau penyakit metabolik, penyakit sistemik. Nah, kondisi metabolik yang based on study itu bisa menyebabkan beberapa masalah-masalah di pendengaran yang namanya tinnitus tadi. Yang pertama, prediabetes atau yang bisa developing into diabetes type 2 ya, diabetes tipe 2. Dyslipidemia. Nah, dyslipidemia ini mungkin untuk beberapa orang tahu, tapi banyak orang yang nggak ngerti. Dyslipidemia gampangnya gimana sih? Gangguan profil kolesterol kita ya. Jadi orang selama ini kan kolesterolnya tinggi gitu ya. Nah, sebetulnya itu tidak bisa kita katakan pasti dyslipidemia ya. Salah satunya iya mungkin bisa. Tapi yang paling sering LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, trigliseridnya tinggi. Jadi profil kolesterolnya itu yang kita katakan terjadi namanya dyslipidemia ya, jadi profil kolesterolnya yang jelek. Kemudian hipotiroid itu juga bisa, anemia ya, kemudian defisiensi vitamin B12, defisiensi zinc, defisiensi magnesium ya, itu yang bisa menyebabkan kita katakan namanya adalah bisa menyebabkan gangguan di kita punya syaraf telinga, bahkan bisa gangguan kita punya otak juga. Nah, mekanismenya seperti apa kok bisa? Ya, pertama terjadi yang namanya mikrovaskular dan oksigenasi kokleanya yang terganggu. Ya, yang kita paling sering saya sering kali bahas mengenai diabetes ya. Diabetes itu kan kena di 4 organ tuh yang paling sering ya. Kena di pembuluh darah kita, kena di kita punya syaraf, ya kan? Ya, 2 itu aja udah cukup. Kalau pembuluh darah pasti kenanya di mikro dulu kan ya. Pembuluh darah yang kecil dulu. Nah, jadi terganggu yang namanya kita mikrosirkulasinya. Akibatnya apa? Oksigenasinya untuk mengalirkan kita oksigen di pembuluh darah itu pun juga terganggu, termasuk di koklea kita. Nah, itulah yang menyebabkan, contoh yang paling simpel tadi, orang yang prediabetes, orang yang diabetes type 2 itu akan menyebabkan mereka punya gangguan pendengaran. Yang kedua, neurotransmitter ya, dan brain excitability. Nah, itu tadi ya yang saya katakan, neurotransmitter itu sinyal yang menghubungkan kita antar syaraf. Itu juga akan mengalami gangguan, otomatis otak kita yang menerima, yang paling banyak menerima sinyal itu juga akan mengalami suatu gangguan. Yang ketiga adalah neuroinflamasi ya, jadi otak kita udah mengalami suatu peradangan dan akhirnya
terjadi yang namanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif itulah yang menyebabkan kita punya masalah-masalah pendengaran, salah satunya adalah tinnitus tadi, telinganya berdenging. Nah, siapa aja sih dok yang berisiko? Nah, yang berisiko pertama tentu adalah orang-orang yang kurang tidur, baik secara durasi maupun secara kualitas. Nah, lately ya, saya banyak sekali dapat pasien yang punya masalah tidur. Kelihatannya simple, ya kan tinggal minum obat tidur aja, tinggal minum mungkin suplemen melatonin gitu. Ya untuk sementara waktu oke, tapi kalau kita terus-menerus, kalau kita konsumsi suplemen melatonin kan juga bisa menyebabkan kita punya kelenjar pineal itu shutdown, ya kan? Nah itu yang kita nggak mau, akhirnya kita ketergantungan dan dosisnya semakin meningkat, mengganggu hormon-hormon yang lain. Kemudian stres kronis, ya namanya orang hidup punya stres pasti, tapi kalau kita tidak bisa memanage stres kita kronis itu juga bisa menyebabkan gangguan di kita punya telinga. Kafein yang berlebihan, kafein itu baik ya, barusan saya bahas di Instagram saya ya, manfaat dari kopi, tapi kalau kita berlebihan, di mana berlebihan tiap orang itu berbeda-beda, tentu juga efeknya bisa mengganggu kita punya neurotransmitter di otak kita. Rokok dan alkohol sudah jelas ya, nggak perlu kita bahas lagi. Pola hidup yang sedentary, pola hidup yang kita mager, ya nggak mau aktivitas fisik, itu juga bisa menyebabkan kita gangguan. Postur leher yang jelek, tadi saya sudah katakan ya, cervical kita di leher itu, ya itu juga bisa menyebabkan kita gangguan tension di kita punya otot, dan bisa menyebabkan gangguan di telinga. Bruxism, TMJ, tadi kalau kita tidurnya secara tidak sadar mengerat-erat, itu ya, biasanya yang tahu orang yang tidur di sebelahnya. Nah ini yang kita katakan namanya bruxism, mengerat-ngerat. Ini juga bisa menyebabkan masalah di telinga juga. Lalu apakah tinnitus ini berbahaya dok? Nah jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tidak berbahaya apabila pertama itu kita sementara ya, tadi misalnya kayak ada aktivitas-aktivitas ya, kita ke daerah pegunungan tinggi sementara, atau kita mungkin diving dan lain-lain, terjadinya sementara, itu tidak berbahaya. Yang kedua ya, misalnya kayak kita ngomong setelah konser ya temporary juga sebetulnya ya, setelah kita dengerin konser gitu, atau mungkin kita setelah pakai headset sementara aja, setelah kita lepas headsetnya nggak lama kemudian ada denging, tapi nggak lama kemudian hilang, ya nggak apa-apa. Setelah flu ya, atau mungkin setelah kena kita infeksi virus-virusnya kan banyak ya, bukan cuma flu ya. Yang paling sering ya memang kalau orang bilang flu gitu ya, ke dokter THT, kemudian kita mengalami masalah, flu-nya hilang, kemudian balik lagi, nggak apa-apa. Kemudian karena setelah kurang tidur ya, nah kalau terjadinya secara mungkin beberapa kali aja nggak apa-apa, tapi kalau kurang tidurnya berkepanjangan ya, sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, nah ini yang bisa menyebabkan masalah yang lebih serius tadi. Nah kapan ini berbahaya? Pertama, kalau itu terjadinya tiba-tiba, kemudian kita tuli mendadak gitu ya. Kemudian yang kedua, hanya satu telinga, itu juga lebih berbahaya. Pulsatile tadi udah saya bilang ya, mengikuti detak jantung kita, disertai vertigo berat, kemudian disertai gangguan keseimbangan, kemudian kita mengalami sakit kepala yang hebat, dan juga ada riwayat tumor atau trauma ya. Nah, kapan perlu ke dokter kalau misalnya sobat sehat mengalami tinnitus ini? Pertama, kalau 1 minggu nggak hilang, yaitu yang kita katakan tadi udah nggak sementara lagi ya, lebih dari 1 minggu. Kemudian semakin keras, nah itu juga perlu diperhatikan. Mulai kehilangan pendengaran ya, yang kita bilang tadi tuli tadi itu. Kemudian pulsatile ya, saya udah sampaikan berkali-kali, pulsatile itu ya mengikuti denyut jantung kita, duk gitu. Kemudian setelah cedera kepala ya, mengalami trauma tadi, dan juga sampai mengganggu tidur dan juga mengganggu mental ya. Nah, pemeriksaan yang dilakukan seringkali ya otoskopi, kemudian audiometri, timpanometri, MRI, CT scan ya, dan juga beberapa lab metabolik biasanya juga saya sarankan ke pasien-pasien yang memang saya kira ini ada masalah-masalah metabolik yang kita perlu cek ada hubungannya dengan masalah tinnitusnya beliau. Apakah bisa sembuh dok? Nah itu kan sering tanyakan gitu ya. Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya karena wax atau infeksi, wax itu maksudnya kotoran ya, kotoran di telinga ya, serumen tadi itu ya, itu pasti bisa sembuh. Kalau karena masalah metabolik tentu juga bisa membaik asal masalah metaboliknya diperbaiki ya. Makanya kan banyak orang seringkali kan kalau akar masalahnya nggak diperbaiki ya
gejalanya muncul terus-menerus, ya kan, membaik, muncul lagi, membaik, muncul lagi. Nah, tapi kalau hair cell-nya sampai rusak, ya tergantung kerusakannya seberapa. Kalau kerusakannya sudah total, nah ini yang tidak reversible. Artinya apa? Tidak bisa dikembalikan kalau kerusakannya hair cell. Karena hair cell ini beda sama kita punya liver, kita punya usus, itu kan bisa regenerasi ya 100% gitu. Tapi kalau kita bicara hair cell-nya rusak, nah ini sekarang memang tidak bisa regenerasi, tapi bisa kita tetap tingkatkan kualitas hidupnya. Jadi distressnya bisa kita kurangi. Nah, beberapa terapi naturopati yang saya biasanya lakukan ke pasien ya. Pertama bisa dengan nutrisi syaraf dan neuroprotection. Misalnya dengan kita magnesium ya, magnesium glycinate, magnesium bisglycinate, glycerofosfate, kemudian zinc, terutama zinc picolinate, vitamin B12 ya yang natural ya. Kemudian folate yang natural juga, CoQ10 gitu, ashwagandha, rhodiola rosea, lemon balm, macam-macam sebetulnya ya kalau kita bicara mengenai nutrisi di naturopati. Yang kedua, kita juga bisa meregulasi neurotransmitternya ya, terutama adalah GABA dan serotonin tadi. Melalui apa, Dok? Melalui aktivitas fisik. Ya, jadi ada beberapa aktivitas fisik yang memang bisa kita adalah targeting ke neurotransmitter tertentu. Kemudian breathing exercise, terutama coherent breathing, humming breathing, box breathing, ya itu juga bisa membantu untuk meregulasi kita punya yang namanya adalah sistem syaraf kita. Kemudian cervical and somatosensory therapy, ini dengan cara kita lakukan neck stretching, kemudian TMJ relaxation gitu ya, dan juga postur koreksi postur. Kemudian juga ada beberapa sound therapy, mungkin buat beberapa sobat sehat ada yang nemuin, wah dok saya nemu di video YouTube nih ada yang sound therapy, ya sebetulnya tidak sesimpel kita dengerin terus beres ya, tapi kita juga perlu supervise dari dokter gimana cara melakukan sound therapy, dengerinnya pakai apa, kemudian posisinya seperti apa dan lain-lain. Dan yang terakhir tentunya adalah sleep optimization. Jadi kita perlu mengoptimalisasi kita punya tidur dengan berbagai macam cara. Ya bisa dengan tadi kita dengan neurotransmitter regulation, kita juga dengan nutrisi syaraf, juga bisa kita misalnya dengan memperbaiki kita punya lingkungan tidur, ya kan, itu yang paling simpel yang bisa dilakukan ya, ruangannya, suhunya, kita punya alat-alat tidurnya, kasurnya dan lain-lain ya. Intinya kita optimalisasi tidurnya supaya ini juga bisa menyebabkan kita regenerasinya juga lebih optimal gitu ya. Jadi semoga sobat sehat bisa paham. Jadi telinga berdenging ya, telinga berdenging, berdengung, gangguan di telinga itu bukan cuma masalah telinga. Bisa sih masalah telinga aja, cuma juga sekarang banyak sekali disebabkan karena masalah di pola hidup. Jadi kita perlu memperhatikan kita punya pola hidup dulu. Kalau pola hidupnya oke, masalah-masalah yang lain-lain pun termasuk yang di telinga juga bisa kita perbaiki. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.